Saatnya Ria bercerita. Tatapan sedih itu ia torehkan pada selembar foto keluarga yang ia pegang dengan telunjuk dan ibu jarinya. Semua orang di foto itu tersenyum bahagia di balik bingkai kacamatanya. Pipinya sudah basah dengan air mata yang jatuh dari kedua matanya. Mata yang masih berair itu beralih ke arah kacamata itu. Ia tersenyum getir. Seandainya ia masih ada, kacamata itu akan tampak lucu di hidungnya yang mungil itu. Itu kan. Kepalanya menoleh ke arah pintu yang terbuka. "Apa saya mengganggu Bapak?" tanya laki-laki yang bernama Rama. Pria parubaya yang berkacamata itu hanya menggeleng tanpa suara. Ini Pak, laporan keuangan yang Bapak minta kemarin," ucap Rama sembari melihat foto yang digenggam Pak Ryan, bosnya itu. Tampak kesedihan menyelimuti paras yang berkacamata itu. Setelah menyerahkan laporan itu, Rama langsung keluar ruangan. Pak Ryan masih setia di kursinya, memandang jauh ke belakang, mengingat kembali semua kejadian yang menimpa cucu kesayangannya. Polisi menemukan jasad seorang anak kecil yang tewas tertusuk pisau dengan banyak sayatan di tubuhnya. Kemudian ia kembali dari ingatannya yang mengerikan itu. Kemudian air matanya turun untuk kesekian kalinya. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Sudah berkumpul 3 orang dewasa yang duduk di ruang makan. Di meja ini sudah tersedia makanan yang siap untuk disantap. Namun mereka hanya diam dan belum menyentuh hidangan apapun. Ayah, apa yang harus kita lakukan?" ucap Edi pada mertuanya, Pak Ryan. Ayah juga bingung harus bagaimana. Ayah tidak bisa berpikir apapun sekarang, ucap Pak Ryan tanpa menatap Edi. Ayah, ayah harus temukan pelakunya, harus, ucap Afina setengah emosi. Sampai sekarang polisi pun belum bisa menemukan pelakunya. Pembunuhan itu seperti tanpa jejak, ucap Pak Ryan. Lalu kita harus diam aja. Itu anakku, Ayah, anakku, ucap Afina kemudian meninggalkan ruangan itu. Di meja ini menyisakan 2 orang pria berkacamata yang masih berkutat dengan pikirannya masing-masing. Ayah, apa Ayah tahu sesuatu tentang pesan itu? Tanya Edi. Pak Ryan langsung menatap tajam menantunya itu. Entahlah, Ayah nggak yakin tentang itu. Tapi kamu harus hati-hati dan jaga Afina. Senin sore ini. Rama menunduk tak menatap Edi yang penuh kemarahan. Ia menatap laporan keuangan yang sudah di meja dengan posisi tak beraturan. Saya sudah bilang laporan ini diubah sesuai yang saya sudah kasih tahu kemarin. Kenapa kamu bikin laporan kayak begini sih? Bentak Edi yang kesekian kali. Tapi Pak Edi, memang keuangan perusahaannya memang seperti ini, ucap Rama. Iya, tapi harusnya kamu nurut sama saya. Saya di sini bos kamu juga, dasar bodoh. Rama yang mendengar itu hanya bisa menahan emosinya. Yah, bagaimanapun, Edi adalah atasannya. Tapi terlalu bingung untuk membuat laporan sesuai kemauan Edi. Edi hanya menantu yang memanfaatkan perusahaan ini untuk meraup keuangan perusahaan. Tindakannya sudah bisa disebut korupsi. Rama kasihan dengan Pak Ryan. Bisa-bisanya ia punya menantu yang hanya bisa menjadi tikus yang menggerogoti perusahaan ini. Ya pokoknya saya nggak mau tahu ya.
Besok laporan ini harus diganti, ingat. Dan jangan si tua itu tahu, ucapnya pada Rama. Rama hanya mengangguk lemah. Dilihatnya jam tangan yang sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Edi langsung menuju arah parkiran. Sesampainya di parkiran, ponsel Edi berdering. Halo sayang, iya aku kesana. Di hotel tempat biasa ya. Oke, sampai nanti. Ucap Edi dan langsung sambungan telepon dimatikan. Edi melajukan mobilnya menuju tempat yang dijanjikan. Binar matanya yang terbingkai kacamata terlihat memancarkan kesenangan. Hari ini ia ingin melepaskan kepenatan dengan berbuat yang ia suka. Dan sesekali tertawa dalam hati. Sesampainya di hotel, Edi menuju pintu dengan angka 104. Dengan senyum playboynya, ia membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Sepi. Tak ada orang di kamar itu. Kemana perempuan itu? Pikir Edi. Edi mencoba mencari ke arah toilet, namun nihil. Tak ada siapapun. Namun suara langkah di balik jendela mengusik telinganya. Edi mencari suara itu. Hei, siapa kamu? Kamu mencari cewek panggilan itu? Hah, seharusnya kamu pulang ke rumah menemui istrimu. Serunya laki-laki bertopeng hitam itu. Bukan urusan kamu, teriak Edi. Edi kemudian melempari lelaki itu dengan pot keramik yang dinakas. Namun sebelum pot keramik itu mengenai si topeng hitam itu, ia sudah lebih dulu menahan lengannya dan mendorong Edi hingga tersungkur di lantai. Kepala Edi pun juga terbentur. Ia menyeringai sambil mendekati Edi yang kini sudah tak berdaya. Siapa kamu? Jangan! Jangan! Siang ini, Rama menatap raut kekecewaan sekaligus kesedihan dari pria parubaya berkacamata di depannya. Hari ini Rama memang sudah berada di kediaman Pak Ryan karena beliau enggan ke kantor. Apa benar semua laporan ini, hah? Bentaknya pada Rama. Pak Edi yang menyuruh saya, Pak. Rama berusaha jujur. Pak Ryan diam sejenak dan sesekali memegang kepalanya yang sedikit pusing, memikirkan semua yang terjadi secara bersamaan. Tiba-tiba pintu terbuka secara kasar. Ayah, kenapa ayah tidak beritahu aku soal Edi? Ayah anggap aku kenapa? Edi meninggal. Suamiku meninggal ya. Ujar Evina penuh emosi. Sudahlah Evina. Lagi pula Edi bukan lelaki yang baik untuk kamu. Ucap Pak Ryan tanpa menatap anak perempuannya. Ayah gak kasihan padanya. Bagaimanapun dia suamiku, ayah. Suami? Hah, tapi dia sudah memanfaatkan uang perusahaan. Belum lagi polisi menemukannya di kamar hotel tempat dia. Sudahlah. Tapi ayah, pertama anakku Oni, sekarang Edi suamiku. Lalu siapa lagi? Ujar Evina terisak, kemudian ayahnya memeluknya, berusaha menenangkannya. Hingga malam tiba. Rama masih berkutat dengan laptop di ruang kerja kediaman Pak Ryan. Maaf Ram, kamu harus sampai malam mengerjakan semua itu. Ini semua karena menantu kurang ajar itu. Untung saja perusahaanku belum bangkrut. Terkadang aku pikir dia memang lebih baik mati, ujar Pak Ryan. Rama hanya diam mendengarkan semua itu. Ram, sudah malam. Lebih baik kamu menginap di sini ya. Baik Pak, ucap Rama. Di kamar ini, matanya masih basah karena air mata yang telah mengalir dari tadi. Perempuan berkacamata itu menatap foto pernikahannya dan foto anak yang berusia sekitar 9 tahun.
Evina memang kecewa mendengar kabar suaminya yang memesan hotel untuk tujuan kotornya. Tapi juga sedih atas kematian yang mengenaskan itu. Tubuh suaminya itu penuh luka tusuk benda tajam. Ia tak mengerti terhadap apa yang menimpa keluarganya ini. Entah kenapa ia merasa pelakunya adalah orang yang sama. Semula ia berpikir karena pesan itu. Waktu itu di ruangan ayahnya, ia menemukan sebuah pesan dalam selembar surat di mana Pak Ryan, ayahnya, harus menyerahkan dirinya ke polisi. Ia juga bingung kenapa ayahnya harus menyerahkan dirinya ke polisi. Ia memberitahu suaminya dan mereka bertanya pada ayah. Namun tak ada jawaban pasti yang keluar dari mulut ayahnya. Lelah ia berpikir, ia merasa mengantuk. Kemudian mematikan lampu dan hendak tidur. Saat lampu sudah dimatikan, telinganya tergelitik pada suara langkah kaki yang perlahan mendekatinya. Segera ia menyalakan lampu kecil yang berada di nakas. "Kamu? Sedang apa kamu di sini? Keluar! Keluar!" Di sisi lain, Pak Ryan memejamkan matanya meski masih terjaga sambil menyalakan lagu instrumen kesukaannya dengan volume keras. Kacamatanya pun masih setia bertengger di hidungnya. Ini memang kebiasaannya jika ia merasa pikirannya penuh masalah. Matanya beralih ke semua laporan yang sudah dikerjakan Rama. Semua dikerjakan dengan baik. Ini memang penuh perhitungan. Ia sesekali menatap laptop dan melihat coret-coret di lembaran yang dipakai Rama tadi. Matanya membulat dan terkejut. Tulisan ini sama seperti pesan itu. Jangan-jangan, ucapnya dan langsung keluar ruangan. "Evina, anakku!" teriaknya sampai di kamar Evina. Dilihatnya darah yang berceceran di lantai dan seseorang yang dikenalnya berdiri sambil memegang pisau yang berlumuran darah. "Rama? Rama, kenapa? Kenapa kamu melakukannya?" "Hah? Kenapa? Hah? Harusnya saya yang tanya kamu, kenapa kamu tidak menuruti pesan saya?" ujar Rama masih dengan pisau di tangannya. Jadi kamu yang mengirim pesan itu?" "Saya tidak salah." "Tidak. Kenapa harus menyerahkan diri?" ucap Pak Ryan. "Tidak salah. Hah? Kejadian 8 tahun lalu tidak membuatmu merasa bersalah. Hah?" teriak Rama. 8 tahun yang lalu? Pak Ryan dibuatnya terkejut atas kata-kata Rama barusan. Ingatan Pak Ryan berputar sejenak. Saat itu, ia menabrak wanita tua hingga tewas. Ia memang dalam pengaruh alkohol, namun dengan alasan apapun, ia adalah pelaku penabrakan. Tapi dengan kekuasaannya serta kekayaannya, ia menyuap pengadilan. Akhirnya, ia memenangkan kasus itu dengan mudah. Ia mengerjapkan matanya. Ia pun kembali dari ingatannya itu. Ia memang sama sekali tak menyadari Rama itu adalah anak dari wanita yang ia tabrak itu. "Sudah ingat Pak Tua?" kata Rama menyeringai. "Saya mohon, jangan bunuh saya. Saya akan beri kamu uang sebanyak apapun yang kamu mau. Saya mohon," ucap Pak Raya memelas. "Uang? Hah? Kamu pikir uang itu akan membuat nyawa ibuku kembali? Kamu harus merasakan kehilangan, termasuk nyawa kamu." "Selesai sudah. Kamu adalah kacamata terakhir." Hahaha. Terima kasih yang sudah mendengar Ria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar
podcast horor lainnya. Terima kasih.